Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal khair wa syarru masyiatillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita diberikan kesempatan nikmat iman sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat dapat menjalankan aktivitas puasa kita, aktivitas kewajiban kita, aktivitas dalam menjalankan pekerjaan kita. Tidak lain tidak bukan harapan kita semoga dari segenap apapun yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini semoga diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa kita betul-betul dapat dinilai baik dan sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, as-saimin rahimakumullah. Kita alhamdulillah berada di asrul awakhir, 10 dari fase terakhir di bulan suci Ramadan. Awal-awal majelis sempat Al-Fakir mengatakan minggu-minggu ya, rupanya untuk diralat bahwa terbagi menjadi 3 fase ya. Dia adalah 10 hari dari fase pertama bulan Ramadan. Sebagaimana yang ada di dalam hadis yang masyhur sering kita dengar ya. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Walaupun ada perdebatan dari kalangan ulama hadis bahwa hadis yang sering kita dengar tersebut adalah digolongkan hadis dhaif, hadis lemah. Tapi ulama juga berpendapat dengan adanya hadis lemah kalau dijadikan sandaran untuk fadhailul amal dapat memotivasi kita agar keutamaan-keutamaan amal ibadah menjadi pendorong lebih baik. Ya, ini kita ingin merujuk bahwa pertama 10 hari pertama adalah bagian dari rahmat, kasih sayang Allah. Ya, 10 yang kedua adalah maghfirah yang kemarin kita ulas, yang sudah cukup lumayan panjang. Yang ketiga adalah hari pembebasan itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Yang dikatakan adalah fadhail a'mal, kita semakin mendekati hari-hari akhir berakhirnya bulan suci Ramadan. Puncaknya itu ketika orang dalam penghisaban itu ingin terbebas. Karena ketika ada satu urutan hisab kelak di yaumul akhirah, itu urusan yang paling berat itu neraka. Setelah adanya beberapa step tuh, alam barzah ya, menjalani sirat, berkumpulnya kita di padang mahsyar, menghadapnya di dalam sidang-sidang yang luar biasa. Nah, ini yang paling kita takutkan adalah yang paling terakhir, yaitu api neraka. Karena setiap orang akan dihadapkan dengan persidangan yang begitu genting. Maka di bulan suci Ramadan diletakkannya itu di dalam hadis yang kita jadikan fadhailul amal. Kenapa adanya di akhir? Karena kita diminta untuk minta kepada Allah dibebaskan dari api neraka. Agar keseriusan kita di akhir-akhir ini benar-benar dijalanin. Bukan makin akhir malah makin kendor. Enggak, kita makin merindu, kita makin sedih rasanya ditinggal dengan bulan suci Ramadan. Ada ulama mengatakan mahlan ya Ramadan, la tajurru syari'an, la tadhhabu syari'an. Pelan-pelan wahai bulan suci yang ditunggu, yang dinanti dan dirindu, jangan kau berlalu begitu cepat. Gitu kita minta. Kalau bisa waktu itu jangan terlalu cepat di akhir-akhir ini. Karena dikala orang masih dalam kerinduan, apa sih kalau kita lagi didatengin tamu, ya masih banget kita kangen sama dia, apa yang kita perbuat? Kita tahan tamu itu. Tar dulu dong, nginep lamaan dikit apa? Ya, jangan buru-buru pergi.
Gitu. Kita masih pengen terus bermesraan dengan antum. Itu kalau tamu agung datang, kita nggak pingin buru-buru ditinggal sama yang masih dirindu. Begitu juga kalau orang mukmin muslim yang hakikatnya dia merindu terus dengan kemesraan yang hakiki, nggak pengen buru-buru ditinggal sama Ramadan. Jadi ada kalanya orang dengan kealpaannya, dengan kejahilannya, malah merasa apa? Bahagia, merasa euforia, merasa tidak ada beban lagi kita besok dari apa? Dari diwajibkannya puasa. Wah, enak nih, udah nggak ada larangan. Itu ada orang-orang yang masih diliputi dengan kejahilan. Tapi untuk ahli majelis, ya, untuk santri, ini beda. Kalau memang sampai tahapan ilmu sudah membumi di dalam hatinya, ya, sudah begitu apa, nyarang lah bahasanya di dalam jiwanya, dia sedih, dia nggak mau ditinggal buru-buru sama situasi Ramadan yang begitu agung. Bayangkan, bukan cuma menit, bukan cuma jam, bukan cuma hari, detiknya itu istimewa di bulan suci Ramadan. Mengapa juga rahasia bulan suci Ramadan dikatakan apa? Terakhir asrul awakhir, di hari-hari ganjil, ya, itu diletakkan situasi yang istimewa, yakni adanya malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam yang dinanti, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, itu kalau dikalkulasikan dengan umur atau dengan usia manusia itu seperti mana? 83 tahun. Siapa yang sanggup beribadah 83 tahun tidak berhenti dan tidak melakukan dosa sedikit pun? Siapa yang sanggup? Dan itu berada di dalam asal awakhir min syahri Ramadan, 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Walaupun ada beberapa khilaf letak-letaknya, ya, ada yang mengatakan memang adanya di awal, memang tanda-tanda orang soleh itu kelihatan di awalnya, di akhirnya makin dia semangat. Ada yang mengatakan memang seperti mana teksnya, Nabi mengatakan carilah Lailatul Qadar itu di salah satu hari-hari ganjil, di 10 terakhir. Ya, yang sering kita dengar juga bahwa di 10 terakhir Nabi begitu mengencangkan sabuknya dan membangunkan keluarganya, ya, untuk memburu hari-hari mulia. Nah, ini kenapa dia ada di akhir? Dan seanjuran apa yang ada di dalamnya? Kita diminta diperbanyak untuk berdoa, memperbanyak berdoa. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta doa yang banyak supaya Allah yang maha mencintai pemaafan, maka maafkanlah kami. Jadi esensinya apa? Kalau memang adalah kita sudah diampuni, lalu masih lagi kita diminta untuk penghapusan, luar biasa. Yang dimaksud adalah penghapusan dari dosa, seperti mana orang tidak pernah melakukan apa-apa. Setelah kita mengatakan di dalam hadis sahih, ya, dalam Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan dengan mengharap, ya, menghidupkan itu dalam berpuasa dan ibadah, bukan cuma mendirikan itu cuma lapar doang, enggak, benar-benar ikhlas karena Allah, dengan iman dan mengharap ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga ketika di akhir-akhir ini, siapa yang menghidupkan beribadah di malam Lailatul Qadar, di malam yang turunnya beribu-ribu malaikat, ya, Allah pun akan mengampuninya sama dari dosa-dosa yang masa lalu, yang telah lalu. Nah, ini kan harus jadi acuan kalau kita ini begitu dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, kita dikasih umur panjang, dikasih usia faham, ya, di tengah keadaan akilan, berakal. Ini nggak ada yang gila kan di sini. Ini masih pada nempel semua pikirannya. Ya kan, bersyukur berarti. Setiap amal itu dihitung dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu kenikmatan yang besar? Pasti kita katakan. Lalu kalau udah dikasih kenikmatan itu, Allah tambah lagi. Bayangkan, kita dikasih kesempatan berada di bulan suci Ramadan, dikasih juga kesempatan berilmu di tengah-tengah kemuliaan agungnya bulan.
Faham, jangan kita abaikan. Ini namanya Allah sayang kalau ditegur sama ilmu. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang diinginkan oleh Allah satu kebaikan, maka akan diberikannya kefahaman agama. Itu. Nah, ini dikasih faham. Coba di hari-hari akhir ini buru, yuk kita betul-betul mencari Lailatul Qadar. Yang kemarin tinggallah, yang kemarin udah jangan disesalin, yang ada aja kita buru benar-benar. Tiap-tiap malam dari sisa-sisa terakhir ini, karena kita nggak tahu tahun besok kita ada apa enggak. Jaminan mana? Ya, Israel aja kemarin dia nggak tahu kalau ini adalah hari bencananya, ya kan? Yang dia anggap Iran seperti apa, nggak ada tenaga, rupanya bombardir habis-habisan. Mana ada yang tahu? Begitu juga keadaan kaum muslimin. Mana yang tahu ketika perang dunia berdampak kepada kita, sampai kenyamanan ibadah pun bisa menjadi dan tersita dengan keadaan-keadaan yang nauzubillah min zalik, sungguh sangat mencekam. Kita pernah mengalami kemarin ada COVID, bukan perang loh. COVID aja kita udah luar biasa. Diuji sama gimana mau kumpul, mau ibadah susah. Nah, jadi kita diminta di sini sadar dirilah. Kalau Allah masih sayang, biar tahu diri kalau disayang itu. Biar faham. Kalau dikasih ilmu, amalin bener-bener. Ini kesempatan terakhir. Anggap aja ibadah ini adalah hari-hari akhir kita di Ramadan yang terakhir ini. Anggap supaya kita agak serius dikit minta ampunannya, supaya kita banyakin dikit dah sunnah-sunnah kita yang kemarin belum pernah nyobain. Apa? Sholat tasbih. Jalanin sholat tasbih. Nih di 10 terakhir. Jangan cuma tibang begadangnya doang, ngobrolnya doang, capek, habis gitu rebahan, tidur, bangun, makan, sahur. Cuma syarat-syarat doang untuk puasa. Jangan. Bangun malam bener-bener. Buru itu. Ini kagak. Makin akhir bahas yang kagak-kagak. Mana nih kita besok lebaran? Mana ini? Waduh, habis dah. Acara bukber isinya cuma bikin capek doang. Yang asrul awakhir seringkali diabaikan oleh kaum muslimin kebanyakan karena sibuknya dengan hari raya. Nauzubillah min dzalik. Kita minta coba semakin ada perubahan dari umur kita, bertambahnya usia kita. Ya, bukan berarti panjang, enggak. Kita makin pendek. Makin tambah jumlah usia kita, sebetulnya kuburan makin dekat manggilnya. Hei, fulan, sini, ta'al. Qarraba alaika maut. Udah dekat denganmu kematian. Jangan sombong. Ketika datangnya nasihat, coba jalanin bener-bener. Gitu. Ini bagian dari himbauan. Yang namanya ghafrah, yang namanya ghufran, ampunan, itu adalah menutupi dosa-dosa kita. Dia sebagai sitar. Jadi kalau kita pakai tameng, bahasanya ghafar. Ketika ada siksaan-siksaan itu, kita masih punya tameng. Ketika ada teguran-teguran, kita punya tameng. Itu yang namanya ghufran. Tapi al-afu lebih hebat dari ghufran. Allah memaafkan sebagaimana dia menghapus. Ya, menghapus seperti tidak pernah berbuat apa-apa. Nah, ini makanya kita berlatih diri kita. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, ya, kita harus coba sering memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Sebagaimana itu menjadi barometer bagaimana Allah baik juga kepada kita dan menghapus dosa-dosa kita. Beda ya, menghapus dengan menamengi. Kalau tameng itu adalah satu pengampunan, tapi penghapusan jauh dan lebih hebat lagi dari tameng dan pengampunan. Dia adalah penghapusan. Kita bersih seperti mana anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Mudah-mudahan motivasi ini menjadikan kita semakin dekat oleh Allah kepada Allah dan kembali akhirnya kita menjadi hambanya yang muttaqin, yang taat, yang ingin selalu senantiasa memburu ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.